Saat ini depresi adalah salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia. Menurut data, 6,1% penduduk berusia 15 tahun ke atas mengalami depresi. Survei mengenai kesehatan mental pada remaja di Indonesia pada tahun 2022 mendapatkan hasil 5,5% remaja usia 10-17 tahun mengalami gangguan mental. Beberapa dari kita pasti sudah pernah mendengar tentang istilah generasi strawberry atau strawberry generation. Terdengar menyenangkan, apalagi bila stroberi itu kita jadikan kue atau makanan yang manis. Pasti rasanya lezat. Namun faktanya, ini bukanlah hal yang menyenangkan. Ini adalah istilah untuk generasi yang membutuhkan bantuan. Istilah ini muncul pertama kali di Taiwan untuk generasi yang lahir setelah tahun 1990-an. Itu masih generasi Y. Belakangan, istilah ini malah dilekatkan pada Gen Z. Jadi Gen Z dianggap sebagai strawberry generation. Oh iya, apa sih sebenarnya strawberry generation atau generasi strawberry itu? Generasi strawberry tidak selalu bernilai buruk. Mereka mempunyai kelebihan, yaitu kreatif dan inovatif. Ini karena generasi strawberry sudah akrab dengan teknologi sejak usia dini. Bagi Gen Z atau generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai tahun 2012, pengalaman dan hal-hal yang baru adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Kelebihan itu menyebabkan Gen Z menjadi lebih idealis. Namun sayangnya, idealisme yang muncul tersebut kadang berbeda dengan realitas yang terjadi. Perbedaan pendapat biasanya terjadi dengan generasi baby boomers dan generasi X. Sebagai contoh, generasi baby boomers yang bersifat konservatif terpaku pada hal-hal yang terjadi pada masa lalu dan bersifat matang dalam pemikiran akan sulit menerima pendapat bahwa diperlukan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan perbedaan dalam suatu hal, misalnya dunia kerja, dunia kreativitas, dan dunia yang dimasuki oleh Gen Z di mana mereka bertemu dengan generasi baby boomers. Generasi X sendiri walaupun telah melek digital, karena mereka adalah generasi yang mengalami perpindahan dari sistem analog ke digital, mempunyai perbedaan pendapat dengan Gen Z. Perbedaan pendapat ini karena mereka fokus pada hasil, sehingga mereka berpikir bahwa nilai-nilai lama atau nilai-nilai konservatif yang telah dilakukan memang telah membawa keberhasilan. Jadi buat apa diperlukan inovasi dan kreativitas baru untuk mencapai hal-hal yang belum tentu akan mencapai hasil yang sama dengan hal yang telah dilakukan di masa lalu. Karena Gen X ini telah mengalami adaptasi dari sistem analog ke sistem digital, jadi mereka memahami bahwa sebenarnya perubahan itu memang kadang diperlukan. Tapi pada dasarnya mereka memerlukan waktu untuk dapat menentukan apakah memang kreativitas dan inovasi tersebut diperlukan dalam pekerjaan atau kegiatan mereka sekarang. Selama Gen Z belum memberikan bukti bahwa apa yang mereka lakukan baik bersifat kreativitas dan inovasi akan membawa keberhasilan pada tujuan organisasi, maka Gen X akan mengalami ketidakpercayaan kepada Gen Z, terutama bila langkah-langkah yang dilakukan oleh Gen Z yang bersikap kreativitas dan inovasi memang tidak memberikan bukti secara nyata kepada mereka. Gen Y sendiri atau yang biasa disebut dengan generasi milenial atau juga generasi Y yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996 sebenarnya memiliki kesamaan dengan generasi Z dalam beberapa hal, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Generasi Y sebenarnya cukup akrab dengan teknologi dan mereka juga memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan. Sedangkan generasi Z, karena mereka dalam kehidupan sehari-hari selalu terhubung dengan teknologi, maka mereka menganggap teknologi adalah bagian alami dari mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Mereka selalu menggunakan teknologi dalam melakukan hal-hal yang bersifat spesifik untuk mencapai tujuan. Mereka menggunakan teknologi untuk kebutuhan mereka. Hal ini menjadi kesamaan antara generasi milenial dan Gen Z. Perbedaannya adalah
generasi milenial lebih sedikit terpapar oleh internet. Dalam kehidupan mereka, mereka pernah mengalami masa tanpa penggunaan internet, sedangkan generasi Z umumnya telah akrab dengan teknologi atau internet sejak usia dini. Hal ini berpengaruh positif seperti yang dijelaskan tadi, bisa menimbulkan kreativitas dan inovasi, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi mereka. Apa saja dampak negatifnya? Dampak negatif yang pertama adalah tingginya penggunaan media sosial di kalangan Gen Z. 75-85% dari kalangan Gen Z aktif menggunakan media sosialnya untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk pencarian informasi dan berhubungan dengan teman-teman mereka. Akrab dengan internet ternyata juga menimbulkan permasalahan yang lain. Manusia lebih cenderung untuk mencari solusi instan dalam permasalahannya, karena memang teknologi memudahkan manusia untuk mendapatkan hasil. Nah, generasi boomer dan generasi X umumnya menganggap generasi Z bahkan generasi milenial adalah generasi yang bersifat seperti strawberry, terlambat indah di luar namun rapuh di dalam. Mereka mudah menyerah, mudah berkeluh kesah, dan sangat sulit untuk melakukan sesuatu dengan proses melalui perjuangan. Mengapa generasi strawberry dianggap mudah menyerah dan rapuh? Ternyata salah satu penyebabnya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan depresi dan gangguan mental, terutama karena penggunanya akan selalu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Selain itu, media sosial juga menyebabkan seseorang menjadi takut kehilangan berita atau informasi yang sering disebut dengan FOMO atau fear of missing out. Akibatnya, seseorang yang kecanduan media sosial akan terus-menerus men-scroll media sosialnya untuk mencari berita baru, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak produktif untuk pekerjaannya, untuk kehidupannya, dan malah mengganggu kehidupan yang sebenarnya, kehidupan dunia maya yang bukan kehidupan sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu sudah kecanduan, dia akan menghabiskan waktunya untuk men-scroll media sosialnya. Tentu saja ketika seseorang bersifat profesional sebagai pekerja harus berhati-hati dengan FOMO ini karena akan mengganggu kinerjanya. Sebuah studi di Wuhan, China menemukan bahwa prevalensi depresi pada pengguna media sosial mencapai 48%, kecemasan 23%, dan kombinasi keduanya 18%. Ini berarti depresi memang erat kaitannya dengan penggunaan media sosial, terutama karena ketika kita menggunakan media sosial, kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain yang terlihat begitu indah di media sosial menjadi acuan kita dalam berperilaku. Itu juga terjadi pada generasi strawberry. Ketika mereka melihat atau akrab dengan media sosial, mereka melihat bahwa wah, kehidupan orang lain kok begitu indah, sedangkan aku kehidupannya begitu berbeda dengan kehidupan mereka, terutama dalam hal pekerjaan. Walaupun sebenarnya apa yang nampak di media sosial belum tentu adalah hal yang sebenarnya. Kesimpulannya, media sosial memang memberikan manfaat, namun penggunaan media sosial yang berlebihan di kalangan generasi strawberry membuat mereka menjadi rapuh dan mudah menyerah. Kenapa rapuh? Karena ini kita sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain di media sosial memang begitu indah, nampak seperti kehidupan dalam sinetron-sinetron atau film-film di mana orang-orang begitu cepat berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Namun kita tidak menyadari bahwa hal itu berdampak pada diri kita sendiri. Kita menggunakan media sosial secara berlebihan. Jadi kecanduan media sosial atau penggunaan media sosial secara berlebihan akan berisiko negatif, terutama bagi generasi strawberry. Atau mereka mudah depresi, bahkan ada kecenderungan bunuh diri. Dan hal itu menyebabkan generasi strawberry yang memang telah akrab dengan teknologi sejak usia dini dan mencari informasi melalui teknologi, akhirnya dianggap rentan dan mudah menyerah. Nah, menyadari hal tersebut bahwa memang penggunaan media sosial seringkali memberikan dampak negatif pada penggunanya, maka kita harus melakukan detoksifikasi media sosial.
Caranya yang pertama, tegas pada diri sendiri. Tegas pada diri sendiri berarti kita berkeinginan untuk berubah. Yang kedua, kita membatasi penggunaan media sosial, bahkan secara ekstrem ada yang menghapus media sosial baik sementara atau selamanya untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari penggunaan media sosial tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus mulai membuat target atau impian yang realistis. Bukan berarti kita membatasi diri kita ya, mencapai impian-impian yang kita inginkan. Namun jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Setiap orang mempunyai masanya dan setiap masa mempunyai orangnya. Jadi kadang dalam kehidupan ini, kehidupan orang lain memang lebih mudah atau nampak lebih mudah di dunia maya, walaupun sebenarnya tidak demikian. Yang keempat, kita harus belajar dari kebijaksanaan masa lalu. Jadi hal-hal yang telah terjadi di masa lalu di mana manusia mengalami kesulitan dan mereka belajar darinya adalah hal yang harus kita pelajari. Ya, tidak ada buruknya kita bercermin dari generasi boomers atau generasi X yang selalu belajar dari kebijaksanaan yang mereka dapatkan di masa lalu, karena memang pengalaman-pengalaman menjadi guru yang terbaik. Yang terakhir, kita kembali ke alam. Kita berpikir bagaimana kehidupan ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa memang kehidupan itu telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya berusaha atau berikhtiar mendapatkan apa yang kita inginkan, namun kita harus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Leo Tolstoy pernah berkata bahwa banyak orang yang ingin merubah dunia, tapi hanya sedikit orang yang ingin merubah dirinya sendiri. Maka perubahan harus dimulai dengan diri kita sendiri. Ya, generasi strawberry memang mempunyai kelebihan dalam hal teknologi. Namun, untuk mempertahankan kelebihan tersebut, maka mau tidak mau harus mengurangi atau menghilangkan kekurangannya, salah satunya melalui detox media sosial, sehingga nanti generasi strawberry dapat menjadi generasi yang lebih kuat dan lebih dapat diandalkan dalam pembangunan atau masa depan Indonesia.